ala alihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bahagia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Imamil Anbiya wal Mursalin Al-Imamil Kamil Fid Dunya Waddin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar almarhum Bapak Abdul Jamil, wabil khusus pada istri beliau Al-Mukarramah Ibu Eni Sumiati sekeluarga, kedua mempelai yang berbahagia dan keluarga besan mempelai pria, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrat, iradat, serta inayatnya Allah, pada saat yang berbahagia ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi undangan sahibul hajah Ibu Eni Sumiati menikahkan putrinya yang bernama Nani Anjaningsih binti Abdul Jamil dengan
Ananda Erianto bin Ru'yat. Mudah-mudahan pernikahan kedua mempelai ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, inilah yang dikatakan globalisasi. Dengan kemajuan teknologi dunia modern, dengan hiburan-hiburan yang begitu banyak, maka akhirnya bukan di sini saja. Pengajian-pengajian ya seperti ini. Selalu kalah. Tapi dalam hakikat sebetulnya menang. Dan inilah orang-orang yang istiqomah. Kalau kembali kepada firman Allah seperti itu, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah, hai Muhammad Rasulku, yang benar telah datang, yang batil telah lenyap, dan yang batil pasti akan lenyap. Memang seperti itu. Coba kalau panggilin dangdut, wah, nggak bisa jalan mobil ini, saudara-saudari sekalian. Kalau pengajiannya seperti ini, makanya surga itu mahal. Kalau kita kadang-kadang asal gobleh aja, orang mati kita nggak tahu dia matinya bayang apa enggak, dia pulang dari dukun apa tidak, ya habis mabuk kita nggak tahu. Saksikan min ahlil khair, alelo menyan. Ini saudara-saudara. Makanya saya itu kalau diundang menyembahyangkan jenazah, ya, kalau saya nggak tahu mendingan saya diam. Kalau nggak saya tanya dulu bagaimana ini orang akhir hayatnya. Nggak boleh kita mengatakan min ahlil khair, min ahlil khair. Banyak kan sementara ini mata kita dibalik, saudara-saudara. Kalau lihat orang mati yang hadir artis, wah pakai you can see, pakai rok mini, banyak penuh, hebat katanya. Itu dia mati itu yang hadir luar biasa. Kalah tuh Habib sama Kiai. Itu saudara-saudara. Padahal matinya habis mabuk, habis ngegelek, saudara. Allahu Akbar. Banyak yang dibesar-besarkan pula kadang-kadang. Begini begitu. Nggak taunya matinya diuruk sama air comberan. Saya udah menyaksikan hal itu semua. Ada orang meninggal dunia kelihatannya bagus. Di mana majlis taklim dia hadir. Begitu meninggal dunia diukur 170 tingginya. Dibikin kuburan 175. Begitu dimasukin nggak muat. Jadi mata kita dibalik, saudara-saudara. Jadi begitu dimasukin itu mayat tidak muat. Terpaksa digali lagi itu pinggirannya 5 cm lagi. Masukin lagi tidak muat lagi. Gali lagi, masukin lagi tidak muat lagi. Sampai 3 kali diperpanjang tidak muat. Itu jenazah. Akhirnya saya cari tahu kenapa itu orang bisa begitu. Apa yang dikerjakan di akhir hayatnya? Ya artinya sampai akhir hayat, tanah musola dibikin bakal kamar mandinya, saudara-saudara. Nah, ini banyak. Orang kita sembahyang rajin, tapi dia nggak tahu kadang-kadang dia bikin pagar kebun dilebar-lebarin. Tidak boleh.
Punya sawah macul, galengan dikecil-kecilin. Kalau pendatang merasa beli tanah mahal, dia nggak mau kasih buat jalan. Dia habisin bangunan semuanya. Dia nggak pikir gue jalan di mana. Akhirnya jatuh ke tanah orang. Ini sudah di mana-mana terjadi seperti itu. Hal yang kecil-kecil sudah dianggap remeh. Nah, saudara-saudara, jadi kalau Rhoma Irama bilang itu cuma logika sebetulnya. Neraka mahal, sorga murah. Lagunya Rhoma Irama. Padahal itu cuma logika. Hakikatnya tidak begitu. Sorga yang mahal, neraka yang murah. Kan ada lagunya. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka teramat mahal harganya. Tapi anehnya walaupun mahal, banyak yang maksa-maksa. Orang udah biasa mabok, saudara sekalian, nggak boleh ngelihat jam tangan nganggur di rumah. Apa yang ada juga dijual sama dia. Kadang-kadang udah kehabisan lewat masjid, ada sendal di masjid diembat sama dia. Apalagi gila judi, anting bocah lagi tidur, cokotin sama dia. Tuh, orang kalau sudah gila judi. Ini neraka seperti itu gambarannya. Tapi orang sembahyang tidak usah membayar. Puasa tidak usah membayar. Zakat hanya bagi yang mampu. Haji hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga teramat murah. Tapi anehnya walaupun murah banyak yang ogah. Coba ngaji begini di mana-mana semua masjid yang ngaji aki-aki. Senderan di tiang merem, tinggal yang ngajar sendirian tuh Ustaz. Coba kalau hiburan, lihat anak muda sekarang sudah tidak ada giroh untuk ngaji, saudara-saudara. Gak ada. Maunya randa-rondo, anak perawan baru kelas 1 SMP udah digandeng sono gandeng sini. Zaman sekarang susah kalau nyari anak perawan yang murni, susah sekarang di kampung. Habis filmnya hebat-hebat, percintaan melulu. Saudara-saudara, padahal surga yang mahal, neraka yang murah. Saya mau tanya sekarang juga, sholat subuh sama tidur, ayo, enakan mana kira-kira coba? Tidur. Enakan tidur. Sembahyang berat. Sembahyang berat, enak tidur, tapi neraka nungguin. Korban kayak kemarin dah, sayang kalau orang pelit, biar punya duit ratusan juta, embung. Apain? Capek nyari duit, korban kasih orang lagi. Surga itu. Lagi kalau kembali kepada perjuangan beliau Rasul. Dan kita nggak bisa diukur iman kita dengan sahabat jauh. Tidak ada sebanyak debu yang ada di mulut kuda. Nah, ini dikatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi mereka orang-orang yang pertama masuk Islam itu orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Kenapa ansor? Karena dia menolong orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tinggalkan rumah, tinggalkan usaha, tinggalkan istri, tinggalkan anak yang tidak mau beriman, ditinggal semuanya. Mereka datang dengan baju yang ada di badan.
Sampai di Madinah dipertemukan, dipersaudarakan sama orang Madinah. Maka orang Madinah itu menerima. Bahkan orang-orang Madinah itu yang punya rumah 2 dikasih 1 kepada muhajir. Yang punya kambing 10 dikasih 1-1. Disisain cuma 2 buat dia, buat muhajir. Yang punya warung kios 3 dikasih 1 buat muhajir. Bahkan ada riwayat mengatakan yang punya bini 2-3 dikasih buat muhajir. Hebat dari itu dia. Makanya dipanggil Ansor, penolong. Inal muhajirin wal ansor. Nah ini saudara-saudara. Jadi mereka hijrah dari Mekah ke Madinah benar-benar hanya untuk Allah dan Rasul. Apa yang bisa mereka korbankan untuk Allah dan Rasul. Ya, kalau kita sekarang susah. Pengajian di kampung ini layah ya walayamut. Hidup kagak, mati kagak. Oleh yang namanya madrasah, layamut walayahya. Mati kagak, hidup kagak. Karena kurang biaya. Bayaran sebulan cuma berapa? 50.000. Nunggaknya 6 bulan. Yang dahar naon ya Pak Ustaz? 10.000 Ustaz sini. Allahu Akbar. Kita lagi marah. 10.000 ngaji sama Ustaz. Ustaz punya rumah kecil di bakal pengajian. Pakai listrik, kayak air buat kencing murid yang ngaji. Dituntut sampai bisa baca bismillah, baca Fatihah, bisa sembahyang, bisa ibadah. Dan 6 bulan ditunggu ini. Kok nggak ada yang bantu-bantu? Panggil muridnya. Neng, salam ya sama bapak sama ibu. Pak Ustadz listriknya mau diputus sudah 3 bulan. Allahu Akbar. Gimana Islam mau hebat? Datang si anak ini, mah diminta uang listrik sama Pak Ustadz 6 bulan katanya belum bayar. Sana minta sama bapak lo. Panggil lagi bapaknya, Pak gimana ini? Dan 6 bulan Pak Ustadz listriknya mau diputus. Berhenti aja ngaji. Nggak usah ngaji mendingan. Orang jadi Ustadz masa depannya suram. Sono sekolah SMP, SMA, kuliah jurusan bangunan ekonomi, tak kaya. Akhirnya ditangkap juga kayak Irman Gusman. Terus sarjananya luar negeri. Titelnya banyak, orang yang ganteng, keren. Saya pikir ini orang kalem, bener, lempeng. Kesangkut juga sudah. Nggak usah bangga. Makanya saya kemarin dari Gontor, 90 tahun Gontor. Waktu 50 tahun Gontor, saya kelas 6. Di Gontor, saya keamanannya. Sekarang 90 tahun, berarti 40 tahun yang lalu saya kelas 6. Kayaknya umur saya sekarang di atas 60 tahun. Ya Allah Pak, itu Kiai Imam Zarkasi Trimurti, Pak Sahal, Zainuddin Panani, Kiai Imam Zarkasi. Itu orang besar, melahirkan sarjana, doktor, profesor. Melahirkan pesantren-pesantren Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian Jaya, semua ada pesantren cabang Gontor. Sedih saya lihat kuburannya, cuman batu bata disusun. Saya mau ziarah, cari mana kuburan kiai gua. Ada tulisan papan nama jelek pakai spidol. Almarhum Kiai Haji Imam Zarkasi. Allahu Akbar sih bilang. Coba di Jakarta mau balik, kuburannya kayak kuncen. Kayak wali. Padahal belum tentu itu. Ya orang kan bisa dinilai bagaimana di akhir hayat, ya mutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atul mar'u ala ma mata alaih. Manusia dimatikan bagaimana waktu hidupnya, manusia dibangkitkan bagaimana waktu matinya. Kalau memang dia suka narkoba, dia mati dalam keadaan minum narkoba, biar dia mubalik, sudah dilihat.
Kalau dia suka main perempuan, dia mati diurut sama air comberan, saudara-saudara. Karena di air hayat dia masih main perempuan. Nah ini coba dipelajarin. Kita juga susah sih Pak kadang-kadang. Maunya ngundangnya mau balik TV. Ya. Mama Dede Haji banyak salahnya itu. Kitanya ya yang ngaji nenek-nenek ngantuk subuh goblok. Baca Quran udah nggak fasih. Kayaknya ustadz itu kalau mau jadi ustadz belajar Quran dulu biar fasih. Maaf yang tersinggung kalau saya memang lebih baik langsung. Orang kita tadi itu suaranya masya Allah, napasnya cuma tambah lagi. Untuk belajar fasih Al-Quran dengan tajwid akan naik jadi kori nasional seperti dia. Nggak usah malu. Saya juga kori dulu. Saya sekarang masih buka kitab, Futuhul Kitab. Saya masih bertahan seperti dulu. Nah ini Erianto ini anak saya saudara sekalian. Nah dia pesantren di pondok saya dan dia tamat. Dan dia meninggalkan pesan yang baik. Jadi dia minta saya datang untuk acara syukuran, ya, makanya saya hadir. Alhamdulillah cuacanya bagus, cuman jamaahnya doang kurang banyak saudara dia. Tadi malam saya ceramah di Ciledug, padahal ceramahnya kematian, yang hadir 10 kali lipat ini. Jadi di mana-mana ribuan. Kalau saya ngaji betulan, Kiai sering ketemu saya itu Ustaz Bahrul dari kalian. Jadi kalau kita ngaji, kita jangan tujuannya itu aja yang di TV tuh enak banyak nyanyinya, kayak Umi centil najis berbunyi kalian. Nenek-nenek centil banget. Alim sih dia bagus pasti, cuma kecentilan nenek-nenek. Pidato itu. Ya ilah. Nanti yang mau ditiru siapa? Kalau Mama Dede suruh ngaji lagi sama gua kalau perlu. Udah nggak fasih, banyak salah. Satu kopi dibilang najis. Goblok itu dia. Kopi luwak itu tidak najis. Dia bilang najis, haram. Tidak. Kopi itu dikategorikan benda jumut. Benda jumut itu benda keras. Sama koleci. Gundu ditelan sama anak kita, masuk ke perut nyampur sama tokai. Besok pagi keluar comot tuh gundu, cuci bersihkan bawa sholat. Boleh apa tidak? Boleh, karena dia benda jumut, dia benda keras, dia tidak menyerap benda cair. Asalnya suci, dia kembali suci. Sama dengan kopi yang dilebok sama carel, saudara kalian, musang. Itu kopi yang dimakan cuma kulitnya. Karena biji kopi itu keras seperti batu. Diberakin musang. Diambil sama tukang kebun. Dicuci, dijemur, digiling. Jadi kopi luwak. Halal Mama Dede. Begitu. Yang gak ngerti ilmu fikih, saudara-saudara. Kalau saya bicara gini bukan saya benci. Oh Ustaz. Bukan, memang kalau makanya orang kalau sudah di podium tuh gak boleh main-main. Mesti benar. Kalau nggak ada yang berani nanti ya salah terus juga dia. Tanya lagi, bagaimana Mama Dede orang perempuan dalam keadaan haid masuk masjid? Boleh, tambel aja sama softtek. Kalau bocor 3 lapis pakai. Aduh, kau udah gitu. Mana saudara? Bukan kata orang, TV langsung saya lihat. Gimana Mama kalau sembahyang pakai mukena, waktu sujud kita pakai mukena? Boleh apa tidak? Boleh. Ini ngaji di mana saudara-saudara? Ibu-ibu pakai mukena, waktu sujud pakai mukena. Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram hukumnya. Karena ini bukan tempat sujud, ini pakaian. Kalau mau dijadikan sejadah, taruh di bawah. Tuh, begitu. Ini kalau ngaji begini mau bunuh, bisa jangan undang lagi dah. Keras ngajinya, lu yang goblok gue bilangin. Kayaknya gue mau gak diundang di TV kemarin. Yang diundang Wahab itu, Ali siapa namanya? Ya, Ali apa namanya? Itu kalau kayak orang Arab pakaiannya. Wahabi itu dia. Pernah dipanggil sama Majlis Ulama. Dia bicara soal Wahabi. Kamu ini bicara di negara Indonesia.
banyak macam-macam aliran paham. Jangan kamu bicara Wahabi, bicara yang menuntut umat. Dipanggil itu Pak sama majelis ulama. Bagus masih ada majelis ulama kita. Lagi yang sembahyang kaki mengkang, celangan ke atas, waduh, tahiyat diputer-puter, macam-macam sekarang ini. Dulu nggak ada bayang-bayang begitu, baru sekarang aja itu suara begitu. Karena celananya ngatung sampai dengkul, begitu dia sujud ketarik dengkul, kelihatan apa nggak batal itu? Kan di mana-mana kan sudah merajalela itu celana cengkrang. Ya. Coba kalau dia ngaji, baca fikih, ya nggak, bukan semuanya sunnah kelihatan hanya mata kaki, begitu saudara-saudara. Jadi seharusnya diangkat dikit, celananya diangkat dikit, semata kaki saja, sunnahnya bukan sampai begitu diangkat seperti itu. Kenapa? Karena mereka bukan bangga dengan agama, dengan ajaran, tapi mereka bangga dengan aliran. Gimana supaya dibilang dia khusyuk, orang benar, tidak ditemin, tetap aja dititik korupsi juga. Emang nggak banyak tuh jidat hitam yang korupsi di TV? Banyak sudah lihat. Allahu Akbar. Saya cuma ingin wa ma taufiqi illa billah, mastata'tu, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada saya. Apa yang saya bisa nih saya sampaikan, menyelamatkan umat. Kesian, sudah terlalu banyak paham. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari melalui Pak Kiai, Ustadz semuanya coba silakan cari dunia, dunia tidak dilarang. Memang itu hadis doib katanya yang mengatakan ikmal di dunia ka'annaka ta'isyu abadah wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Tapi artinya sangat bagus. Jadi jangan bicara masalah hadis doib, maknanya ini bagus gitu. Cari dunia kamu seolah-olah kamu bakal hidup 1000 tahun lagi, kata Bruri. Jadi biar kaya hidup, jangan miskin, itu maksudnya. Cari akhirat kamu sebanyak-banyaknya seolah-olah kamu bakal mati besok. Kita nggak tahu kan, seperti Air Asia yang ditenggelamkan oleh Allah itu, yang dari Surabaya mau ke Singapura, singgah di Cengkareng. Mereka mau tahun baru, mereka juga mau Natal, dan mereka juga mau judi di Singapura. Karena 90% Cina semua itu Pak penumpangnya dari Malang. Air Asia beberapa tahun yang lalu. Wah, mereka sudah bangga, senang, gembira, malam gak bisa tidur, pagi-pagi berangkat ke lapangan terbang Juanda, Surabaya. Diberitakan penumpang Air Asia tujuan Singapura minta segera naik kapal terbang. Wah, senang mereka semua. Singgah di Cengkareng sebentaran, terbang lagi jurusan Singapura, 20 menit kemudian menghilang. Tahu-tahu tenggelam laut, mati semua. Ini yang paling ditakutkan. Makanya ini walaupun di TV bilang hadis doib ini, tapi artinya bagus. Ya, cari dunia biar kaya, gitu. Kalau kita kaya terhormat, kalau kita miskin gak terhormat. Kayak anak sekarang coba lihat Pak, dilamar sama ustadz, coba ya tanya, udah sekolah SMP, SMA, neng kumaha? Ya, ayah ustadz, yang lamar, embuk, yang naon kawin yang ustadz, mau disuruh ngelebok berkat. Pasti nggak mau. Anak saya aja dulu yang nomor 2 tuh, karena jadi dokter gigi dia. Saya panggil sini, ada ustadz di pesantren, bagus, ganteng, saya liatin. Neng, sini, kamu nikah sama ustadz. Siapa itu? Enggak aja dokter kali sama ustadz begitu. Lu jadi dokter, bapak lu ustadz, lu mau kasih berkat, goblok sih gitu kan ya. Ya anak sekarang seperti itu, saudara-saudara. Ya nggak apa-apa, nggak mau kawin sama ustadz, tapi kamu yang benar. Jadi dokter yang muslimah, dia bilangnya. Seperti itu nggak Pak? Jadi agama dianggap seperti apa ini?
Tapi yang bikin ustadz jadi miskin kan kita juga sebetulnya. Karena kita nggak mau perhatikan. Coba kalau ustadz kita bantu bayaran yang ngaji berapa? Bukan seperti tadi, udah nggak usah ngaji berarti aja. Wah, kalau ada saya tuh, saya bilang ustadz setan itu bergelian. Orang ngaji malah disuruh berhenti, goblok bener sih bilangnya. Enggak, kalau kita sudah tua siapa yang bacain doa kita? Siapa yang bacain Fatihah kita? Siapa yang mau tahlilin kita? Dunia nggak menjamin. Tapi tetap dunia mesti cari. Cuman jangan lupa walal akhiratu khairun laka minal ula. Betapa hebatnya dunia, akhirat lebih utama. Biar begitu hidup kita, dua-duanya. Makanya saya jadi ustadz ini bangkit. Saya mau berangkat ke pesantren, ada tetangga yang bilang, mau ngapain lo ke pesantren, nggak laku ntar pulang. Nanti ustadz kiai nggak laku, yang laku ntar pedagang, jadi PNS. Ya, saya sih mau belajar doang, kewajiban. Dalam hati saya, mudah-mudahan lu panjang umur, gue doain. Ntar gue jadi manusia, lu ngeliat gue sih bilangnya. Doa saya makbul. Panjang umur itu orang yang larang saya ke pesantren. Saya jadi mau balik begini, bahkan dia liatin aja. Kalau dia ingat itu, dia ngomong, udah dilihat. Senang kan saya hidup sama dia. Kalau pergi aja dolanan gua sama dia. Ya, bejauh aja kan tak boleh kita. Bab janji Allah pasti, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, pasti Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ini belajar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita boleh mau jadi dokter, mau jadi pakar ekonomi, mau jadi pengusaha silakan, tapi jangan lupa agama. Makanya kata Nabi apa dalam hadis? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalilu. Hendaklah kamu perhatikan kepada siapa kamu berteman. Teman kita siapa? Harus kita lihat, jangan asal teman saja. Watlub rafiqan fi amri dinika wa dunyaka. Cari teman yang bisa membahagiakan dunia kita dan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Begitu, Bung. Jangan dunia saja salah, jangan akhirat keuangan, susah kita hidup. Jangan, jadi dua-duanya. Sesuai dengan doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, dua-duanya, jangan satu. Para jemaah sekalian, kembali kepada apa yang saya berikan. Ini mudah-mudahan ini yang hadir ngaji nih, besok kalau ada pengajian, satu bisa bawa 2 orang. Kalau sekarang 100 kan jadi 300 sudah dibeli. Mubalek jangan undang-undang artis, dah artis mah kebok sudah dibeli. Sekarang pakai jubah, besok udah nyemplung ke comberan. Coba kerbau pakai sorban begini sama jubah, nyemplung nggak ke comberan? Nyemplung comberan. Tuh. Juri-juri dangdut akademi, wah, kata istilah dia, besok saya mau umroh. Berangkat dia umroh, pulang udah pakai rok mini lagi, ngablak lagi. Apa ini? Nggak usah bicara, mendingan diam-diam saja kalau mau umroh. Saiful, wah, Haji Saiful Jamil, homo, goblok tuh kita. Sok gak, kalau ngoreksi penyanyi-penyanyi itu, wah, kritis betul dia itu. Iya. Awalnya homo. Ayolah. Itu pengajian saja, kalau nggak percaya boleh tanyain tuh. Yang suka istighosah itu Habibnya homo, sudah dilihat. Sudah ada bukti semua. Dan kita kadang-kadang susah juga, terlalu ta'assub. Jangan. Nonton Habib jumtangan bolak-balik, bayang kagak tuh jumtangan. Sama gua tampol udah dia. Gak ada sama Abu Hanifah, gak ada sebenarnya. Karena saya pidato di Jakarta, kan Jakarta gubernur siapa? Ahok.
Cina, kutil babi, makan bakung tiap hari juga. Tapi masih ada sampai sekarang tuh kiai belain Ahok, Habib belain Ahok. Apa sih bilang? Kalau ada kiai belain Ahok, kiai babi. Ada Habib, Habib babi. Begitu. Siapa yang jengkel, tutupin gua di jalanan. Kalau gua mukul lu nggak rubuh, gua berarti jadi kiai. Udah 40 tahun jadi mubalik saya bilangnya. Kadang berani juga dia. Karena bicara saya benar, walaupun keras bicara saya benar. Saudara-saudara. Jangankan ulama kiai, orang Islam tidak boleh bangga dengan umat di luar Islam. Begitu, Bung. Orang-orang di luar Islam tidak akan membela Islam. Kenapa kita Islam mau bela orang di luar Islam? Wala tattabi'u illa liman tabi'a dinakum. Jangan kamu ikut Muhammad, hai Yahudi Nasrani. Jangan kamu ikut Islam. Kecuali Muhammad Islam ikut kepada kamu. Mereka istiqamah. Mereka batil, tapi mereka hebat. Nah, kita yang benar. Mendingan pilih Ahok dah. Kristen tapi nggak korupsi. Palel lu peang. Gak bilang Ahok nggak korupsi. Nggak ada pejabat nggak korupsi juga di kalian. Duit yatim aja jadi embat saudara-saudara. Yang makan duit masjid aja banyak dari kalian. Apalagi pejabat, ya banyak setannya saudara-saudara. Ini kiai dilarang ke rumah pejabat, nggak boleh. Saya pernah disuruh datang sama wali kota dulu, Usnan Abdul Halim. Kiai bisa datang ke kantor, ambil bantuan saya. Oh enggak ada bang, kalau anak buah ajak sini saya bilangin. Ntar saya datang ke kantor, orang kenal saya. Apa itu Abu Hanifah ke kantor? Gitu. Nah, beliau udah keseringan datangnya pakai 5-10 kali. Wah, ada apa ini? Idza ra'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan katsiratan fa'lam annahu lissun. Kalau kamu sering melihat seorang alim sering keluar masuk kantor, bolak-balik ke kantor, awasi dia, bukan ulama, ya enggak rampok ulung sudah dikejar. Begitu. Dia udah nggak dibuka lagi hadis, takut orang sekarang mah nggak laku. Sebelum nggak diundang lagi, ya kerdil. Pak Zarkasi Gontor pernah kasih ilmu sama saya. Ardullah wasi'atun fadha wa rizqullah fid dunya fasi. Bumi hanya Allah luas, rezeki Allah di mana-mana ada. Kampung saya kampung rambutan. Saya pernah tinggal di Salemba, sekarang di kampung Duku. Ya, diukur sama undangan berapa duit. Tapi Allah selalu memberikan saya undangan ke Riau, undangan ke Palembang, undangan ke Jambi, undangan Bengkulu, undangan ke Lampung. Nggak susah hidup, nggak usah takut. Apalagi yang namanya Jabotabek ini nggak pernah berhenti ngundang saya. Dari saudara, kembali kepada Allah. Makanya ya enggak, mari ngaji sama kiai soal dunia. Antum a'lamu min umuri dunyakum. Tentang persoalan dunia kamu lebih tahu dari aku. Silakan jadi orang besar, jadi orang kaya, saudara-saudara sekalian. Tapi jangan lupa ya, agama kita kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita berkah, bisa umroh, amin, bisa haji, amin. Itu sekali Haji Muhyiddin. Tahu Haji Muhyiddin? Film nggak bisa habis sampai bikin hari. Itu si Malik, masih Turmuzi, Haji Muhyiddin yang bininya si Rumi. Maknok nggak kesampaian, gurunya Sejakaria, musuhnya Haji Sulam, anaknya Rom, mantunya Robi, cucunya Habibi. Nggak bisa habis begini hari. Ya, saya aja ustadz yang dulu dihina, yang itu anak perawan, waktu saya lamar nggak mau. Nah, gimana Ma Abu Hanifah mau nggak? Enggak, main kami sama ustadz, kata anak perawan itu. Dikasih makan berkat gitu. Alhamdulillah rumah saya 1000 meter, bukan warisan, saya beli sendiri. Alhamdulillah saya sudah 7 kali ke Mekah. Anak saya 12 semuanya sudah jadi sarjana, sekarang ada 7 orang. Alhamdulillah. Nggak ada yang susah tuh, pakai mobil semua, pakai motor semua. Makanya bangun tahajud malam. Saya tuh kalau tahajud 2 rakaat 200 ayat. 1 rakaat 100 ayat, sanggup mana? Mana sembahyang inatena kulhum lulu sih. Saya tahajud, sholat hajat kuliah 10, kulhu 11. Sebelum salam saya sujud Rabbana atina 10 kali. Kemudian disambung dengan tahajud 1 rakaat 100 ayat. Dari mulai alif lam mim sampai walamma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum
nabata fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'adhim ka'annahum la ya'lamun. Nanti tolong Ustaz lihat itu ayat 101 surat Al-Baqarah. Itu yang saya baca setiap tahajud dari Alif Lam Mim sampai di situ. Nanti rakaat kedua Yasin 83 ayat, sambung surat yang lain. Jadi 100 lagi 200 ayat. Siapa yang sholat tahajud 100 ayat 2 rakaat, kutiba minal qanitin, dia ditulis daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin. Ibu-ibu bangun malam ngapain? Beser. Ngicing doangan, itu lagi. Bangun, lawan setan. Saudara-saudara, tambah witir sama saya. Kalau buat ya 5, kalau yang biasa 3, 2, 1. Kalau sembahyang witir 1 terlalu pelit tuh manusia. Witir sebelah cuma 1 doangan. 1 rakaat juga saya mah kulhunya 3 kali minimal. Kan siapa yang baca suratul Ikhlas 3 kali sama dengan baca Al-Quran 30 juz. Enggak bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Sini loh, pegang leher baju lo, cemplungin comberan gue dia. Saya pernah dihadirin sama orang-orang begitu Pak, celana-celana ngatung begitu, nggak pakai pijit, kalau ngatung, sarung ngatung, bilang maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, Yasin bid'ah, qunut bid'ah, ya enggak? Keranji. Saya bilang apa sama dia? Kalau nanti sesudah Abu Hanifah ceramah masih ada yang mengatakan maulid Mi'raj segala macam bid'ah, nggak usah ngundang lagi Abu Hanifah. Sekarang lu tungguin gua di luar. Saya buka jubah, saya taruh sorban saya. Ya enggak? Berapa orang lu bilangin, tungguin gua di luar bilangin. Ya enggak? Cemplungin semua comberan lu bilangin lu. Padahal berani, lalu dikeroyok kalah gua dia. Itulah ruhul jihad, namanya berjuang. Kalau lembek terus ya. Ibu-ibu bisa berdiri kenapa? Karena ada tulang yang keras. Kalau lembek kayak cacing. Jadi mesti ada yang berani seperti ini menyampaikan dakwah. Saya nggak pernah kapok, saya ditangkap, saya dijaga, saya dihadap. Masuk kodim udah, masuk kodam udah, masuk komdak 3 hari udah. Hei, tangkap lagi Abu Hanifah silakan. Oh nggak kapok jadi kiai sampai lo kapok nangkep gua. Seminggu mati yang nangkep, bulan mati, sorry kalian. Ya enggak, santet dari rumah saya dulu dia. Lalu saya kerjain betul Pak. Ini di sini nih lo nggak demen sama gua, brengsek tar lo, kasih tahu gua. Minggu lo, paling lama 40 hari sudah dilihat. Mau lo mentaruhan sama gua saudara-saudara. Kalau saya benar, saya yakin Allah pasti bela saya. Ya, karena cara mau begini mahal, nggak ada orang punya. Ini laduni dari Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Coba lihat Pak, anak kita kesian, ya Allah, naik motor berduaan, pelukan. Di tempat orang ramai aja dipelukin, bagaimana di tempat gelap? Ngaji pakai jilbab, lah di sana bukannya ngaji, di pojokan nongkrong. Hayang naon, tangan gerayang kemana-mana. Makanya banyak anak perawan sekarang belum nikah minum es cendol nggak pakai kelapa, perut lebih jendol. Oh bapaan. Udah nikah udah bunting 3 bulan 4 bulan. Wah, apa ini? Gimana punya generasi-generasi yang bagus nanti? Dan memang kita dicoba terus Ustaz dari Yahudi Barat. Bagaimana caranya merusak generasi-generasi? Salaman aja udah pakai jidat. Semua salaman pakai jidat. Dari mana ini? Anak saya salam pakai jidat pulang sekolah. Hei sini, ulang salam ceritanya. Pengen ajarin lu kalau gitu. Salam biar benar. Salam pakai jidat. Oh. Udah kalah semuanya Islam. Ya saya udah tua nih. 3 tahun lagi 63, sama Nabi umur saya. Meninggal habis, siapa yang terusin? Saya pernah dijaga tentara 1 truk siap tembak. Saya gak lari itu saya. Oke, jangan pidato, situasi gawat. Gak ada urusan. 1 truk tentara siap tembak, saya pidato. Nggak ada saya takut, gue mati jihad, tapi saya tetap pakai politik. Saya pidatonya enak-enak, kan ketipu dia sudah dilihat. Dia tahu Abu Hanifah keras nih, ya enggak.
Kita punya bukti semua. Nabi Nuh saja keras. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Rabb, jangan kau sisakan itu orang-orang kafir hidup di dunia. Matiin semuanya. Dikabulkan sama Allah. Datang air bah, tenggelamkan semuanya. Betul-betul. Termasuk anaknya dimatikan. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffaro. Ya Rabb, jika seandainya kau biarkan tuh orang-orang kafir hidup, ya, dia bakal menyesatkan manusia dan dia tidak akan melahirkan generasi-generasi yang bagus. Makanya kalau ada ustadz ngelamar, terima gitu. Lu punya modal satu, agamanya bagus, ustadznya juga harus menambah ilmu. Ustadz harus punya skill, punya kepandaian apa selanjutnya usahanya. Jangan ustadz miskin, nanti tidak dicintai, tidak disukain. Saya ini bisa apa aja di rumah sudah dibelian. Ya, jadi saya mengajak pada umat, biarin, mudah-mudahan sedikit besok jadi banyak nih semuanya. Insya lo nggak dipanas-panasin, dingin terus. Coba sekarang negara kita, lo yang milih Jokowi dulu, gimana sekarang coba lihat? Jokowi sih bagus, nggak korupsi, tapi yang lainnya, karyawan kita kena PHK. Berarti kan belum berhasil. Uang negara dibawa kabur ke luar negeri, 1.300 triliun. Sama Cina, konglomerat Cina yang bawa kabur uang bangsa kita. Nah sekarang karyawan kita di PHK sudah hampir 10.000. Pekerja dari Cina didatangkan. 10 juta rencananya akan masuk dari Cina untuk bekerja di Indonesia. Dan anehnya, kalau karyawan kita kerja 60.000, 75.000 gajinya, Cina gajinya per hari 500.000. Menjadi apa negara kita ini? Sekarang anak-anak muda biar tahu, yang sudah duduk di wakil rakyat, yang keturunan PKI sudah 141 di DPR. Di menteri sudah banyak PKI yang duduk. Bukti dari zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, 6 presiden. Tidak ada yang berani kabinet untuk merubah agama di KTP. Baru kabinet sekarang ini, karena menteri dalam negerinya Cina, si Cahyokumolo, agama harus dihapus di KTP. Kalau nggak ada kita yang berjuang kemarin, ulama kiai yang berani seperti saya, jadi apa saudara-saudari? Kadang-kadang umat sudah salah menerima. Woi, kiai jangan fitnah, kiai jangan keras. Itu lo yang goblok. Mau dibawa kemana juga, Indonesia ini warisan umat Islam. Betul-betul. Siapa yang berjuang dulu? Umat Islam. Siapa? Bung Karno, Muslim. Siapa yang mati melawan Belanda, Jepang? Muslim. Dari gelia orang Islam, bangsa Indonesia. Masa sekarang mau dikasih warisan sama Cina jadi presiden, menteri Cina, gubernur Cina jadi gelia. Contoh dong, film-film Sepitung tuh masih jingi. Cina kan kerjanya kok lintah darat, ya mah ikut pemerintahan yang kuat dari gelia. Nah seperti itulah gambaran. Jadi mungkin besok hati-hati, banyak calon-calon politik, ya. Kali misalnya masih 2019, untuk pemilihan kepala daerah hampir tiap-tiap ini berganti-berganti. Besok pemilunya 2019, ya hati-hati milih partai, milih calon pemimpin. Ada partai baru, Roma Irama Idaman. Ya kalau bagus ya ikuti aja, mendingan lah daripada yang lain udah brengsek semua. Golkar brengsek, P3 brengsek, PDI brengsek, beli-belian. Hanura brengsek tuh, Bencong Wiranto Wiranti namanya beli-belian. Nah, mau Wiranto jenderal berbintang 5, milih Ahok jadi gubernur, goblok bener saya bilangnya. Tambah lagi Golkar Setia Novanto yang kemarin ada masalah, malah jadi ketua. Dipecat jadi ketua DPR, malah dipilih jadi ketua Golkar. Nyalonin lagi si Ahok, emang Setia Novanto juga Cina juga kapan. Kita ini udah hampir dikuasai semua loh, Pak. Apalagi Nasdem, ngomong doang tuh si bewok Surya Paloh. Makan duit tsunami Aceh itu dari belian. Saya tahu semua, saya terjun dalam politik saya. Islamnya kuat katanya Aceh. Nyaloninnya Ahok lagi aja tuh si Nasdem, si Surya Paloh, goblok lagi aja.
Orang Islam jangan dong, kita konsekuen pilih Islam. Di sini kalau ada pemilihan lurah, pilih yang Islam, pilih yang baik sama masyarakat. Itu dari kalian. Jadi nanti masyarakat kita makmur, sejahtera rakyatnya. Jangan cuma karena uang dipilih. Ya, tapi betul-betul dia ada agama, dia loyal dengan masyarakat, dia dekat sama ulama. Sebab kalau sudah pejabat sama ulama bersatu, insya Allah masyarakat akan jadi makmur. Amin Allahumma. Oh, malam yuk nih. Ya, terakhir. Ya, ngirangin anak saya ini. Erianto seperti kalian. Ya. Erianto dengan Nani. Panggilan siapa? Nani ya. Nani sayang gitu dong. Ya, Erianto begitu ngomongnya. Nani sayang, hayang Icang gitu. Ah, Icang membung Icang aja gitu dari dulu. Tarik urusan dia berduaan. Nah sekarang ini yang namanya pengantin bukan sekarang saja. Lal faraka farhir arus walal wajah ke waj'id durus. Tidak ada kegembiraan yang paling gembira melainkan pengantin baru, nggak ada penyakit yang paling sakit melainkan sakit gigi. Kalau kata Maggie Z, lebih baik sakit gigi ini daripada sakit hati. Maggie Z udah meninggal juga, ininya 4 tuh sudah kerja. Diam-diam hebat juga itu. Meninggalkan dari rumah istri muda, Senggilir, Depok, perutnya kosong, ya macul, mati pulang itu dia. Jangan Ustaz, perut kosong jangan suka tidur sama bini, makan Indomie dulu, telur setengah matang dulu, gitu. Kenyangin dulu perutnya baru nyampur sama bini. Perut lapar nyampur, masuk angin, mati sudah dia. Jangan, semuanya belajar semuanya. Ya enggak, jangan cuma pengen senang-senang doang. Ya. Kalau saya pulang kadang-kadang di rumah lapar, saya bikin Indomie, saya kasih nasi sedikit, makan. Habis makan malam tidak boleh tidur, karena nanti timbulnya kena kencing manis. Jadi jalan-jalan dulu saya lihat pesantren, anak tidur saya tahu semua tuh. Ya, kamar laki, kamar perempuan saya lihat senterin, udah. Kalau enggak, ya saya senang-senang sama bini, bangunin, suruh ke kumur dulu, mulutnya bau semur. Ya, suruh cuci muka, wangi-wangian dikit, gitu. Senang-senang dari kalian. Jadi perut kita sudah ada isinya. Alhamdulillah saya umur 60 tahun nggak ada penyakit, nggak ada darah tinggi, nggak ada yang namanya gula, nggak ada darah rendah, nggak ada. Makan sate masih 20 tusuk. Alhamdulillah, syukur dikasih sehat. Cuman karena kiai makannya enak mulu, kena asam urat saudara-saudara. Asam urat. Jadi sekarang banyak pantangan. Nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan duren, nggak boleh makan bayam, nggak boleh makan kacang-kacangan. Ada 5 pantangan. Tapi saya lagi berusaha supaya sembuh. Jadi di Malang kemarin saya dari Gontor ke Malang. Di Malang ada obat itu dijual bebas, tapi itu mantri yang racik. Murah sekali Pak. Obatnya nggak mahal. Daripada ke dokter 300, obatnya 400, 700, belum jaminan. Saya kemarin dikasih obat sama teman saya, itu obatnya nggak begitu mahal, kok diminum sembuh dari kaki. Nggak ada rasa sakit lagi kaki ini sudah. Enak betul saya rasain, makanya saya lagi transfer uang tadi 500.000, ya nggak. Kemudian saya minta dipaket obatnya. Ya, untuk menjaga-jaga. Kedua saya sering nolongin orang kalau di kampung sakit. Kamu pincang, asam urat, nih obatnya makan. Pahala juga kan? Sama aja. Pulang ke rumah tuh dijaga sama satpam, ya enggak? Siapa lo? Sendiri tuh. Beli mie sana 20.000. Besok diganti lagi, datang orang undang panjat 2 juta gantinya. Nggak usah takut miskin, Allah yang kaya. Rokok ya begitu. Hidup saya seperti itu. Alhamdulillah. Istri saya senang semua, nggak ada yang susah. Bajunya 5 juta, senang bini kan. Nah 200.000 ya dapat tuh di pasar Jonggol. Si saya jahit baju berapa 5 juta. Wah keren, ini kiai nggak susah. Gelang kaki, gelang tangan, semua dipakai muat Pak.
Tapi nggak tahu sekarang kemana tuh emasnya sudah. Yang saya lihat emas di Pulau Gadung doang banyak sudah. Emas Pulau Gadung, emas Jawa sudah dibelian. Apa aja mas kalian, Erianto saya pesan sama Nani, jangan lihat sekarang. Ya, kalau sekarang yang namanya pengantin indah tuh lihat, dipajang di pelaminan. Sering ngomong tadi sama anak saya tuh, yang nomor 5 Lisa Virus, pengantin baru juga. Ya, dia lagi ngisi 3 bulan itu. Dari kalian, dia bilang Lisa, bagus ini rias pengantinnya, saya bilang, bagi pengantinnya cakep, tamannya bagus. Ya, artinya serasi sesuai. Ya, kalau Eri emang orangnya kurus dari dulu Pak, begitu kurus itu nggak pernah gemuk gimana. Cuman semprotannya jet pump sudah kalian. Ya kurus orangnya, alhamdulillah dia semangat. Ya jadi saya pesan jangan cuma lihat sekarang. Kalau sekarang sih indah luar biasa. Orang datang mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, kasih amplop, kasih kado, senang. Nggak ada orang nyumpahin. Ya nggak. Mudah-mudahan biar buru-buru bercerai, buat tunggu jandanya. Nggak ada. Kayaknya orang jadi pengantin tuh bahagia. Nggak usah anak muda kayak Eri sama Nani, aki-aki sama nenek-nenek aja, masya Allah. Saya pernah menikahkan aki-aki 70 tahun, sama istrinya baru, sudah ngomongnya, masya Allah. Minta jeruk bukan jeruk, dibilang Pak. Nenek-nenek pakai neng, aku kasih jiuk, gitu kan. Neng minta api, neng ambilin kicang, waduh luar biasa aki-aki. Nganten baru malah gua apa, gua silakan. Sama seperti orang berlayar. Orang yang berlayar senang, gembira, senang. Kayak orang pergi haji tuh. Ya enggak? Senang semuanya. Tapi dia nggak tahu kan, dia bakal meninggal di Mekah. Berapa kurang lebih? 150 lebih yang meninggal dunia jamaah haji Indonesia. Tahun ini. Karena cuma sedikit, 150.000, 160.000. Biasanya kuotanya sampai 211.000. Tahun ini cuma 160.000 kurang lebih. Dan tahun yang akan datang diterima sama Raja Salman, ya enggak, jadi kuota Indonesia ditambah menjadi 2 kali lipat untuk supaya cepat pemberangkatan haji nih Pak, karena ini sudah 20 tahun daftar semua, duitnya diputer sama negara, karena uang negara habis dibawa kabur sama Cina, jadi Islam lagi yang dikorbankan, itu triliun duitnya. Jadi mulai tahun besok ini jamaah haji dari Indonesia 350.000 yang akan diberangkatkan. Amin. Supaya ini cepat selesai, begitu maksudnya. Ditambah mungkin yang ekstra 50.000. Jadi mungkin tahun depan ini 2017 jamaah haji Indonesia bisa sampai 400.000 yang diberangkatkan. Supaya apa? Supaya yang 20 tahun bisa jadi 10 tahun berangkat. Yang 5 tahun bisa jadi 2 tahun berangkat. Insya Allah. Mudah-mudahan nih kasih kaya semuanya bisa pergi haji. Bisa umroh, insya Allah. Nah, Eri sama Nani nanti naik perahu, di tengah jalan ada ombak, ada topan. Nah itu, makanya perlu diundang ustadz seperti ini. Dari sekalian. Mudah-mudahan dia bisa jalan di atas rel. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Kepengen selamat? Ya enggak, saudara sekalian, sampai di tujuan, tapi nggak jalan di relnya atau kereta, balik. Perahu nggak berlayar di atas air, nggak bisa jalan. Nah jadi kata sahabat Luqman pada Erianto dengan Nani yang baru mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, jadikanlah perahu Anda bertakwa kepada Allah. Itu orangnya sembahyang tenang hatinya. Di Erianto, Nani saya yakin ya dia artinya keluaran pesantren saya jaga sholatnya. Kalau perlu ditambah sholat sunnah. Kalau mau ikutin seperti saya, ya bangun malam sekali-sekali aja, ibu-ibu yang dipaksa. Saya juga nggak tiap malam. Kalau kemarin 3 malam berturut-turut saya bangun malam terus. Saya mimpin imam subuh di depan masjid rumah. Selalu begitu. Kalau subuh Jumat saya selalu suratnya alif lam tanzil sama Ad-Dahr, ya pakai sujud tilawah. Tiap malam Jumat kalau saya imam pasti suratnya itu. Terus kalian, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud tilawah. Baru bangun lagi teruskan
tatajafa junubuhum 'anil madaji. Sampai dengan selesai. Sholat subuh memang agak panjang dianjurkannya. Dah, yang pertama, jadikan perahu Anda bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wahasuhal iman. Muatannya iman. Di sini ada kiai, ada ustaz bikin pengajian, ngaji. Jangan malas ngaji, Eri, jangan. Hadir minimal seminggu sekali, biar ada siraman. Kalau nggak disiram-siram, pohonan mati sudah dari kalian. Jadi mesti disiram, ya. Hati ini kalau nggak disiram sama wirid juga begitu mati. Bumi kalau nggak disiram sama air hujan juga mati dari kalian. Dikata Imam Nawawi dalam kitab Nasha'ihul Ibad, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kamu mesti duduk bersama ulama dan dengarkan fatwa ulama. Fa innahu yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il maturi. Karena orangnya duduk di majlis ilmu, hati yang sudah mati jadi hidup lagi. Bagaimana bumi yang sudah gersang, kerontang, kering, diguyur dengan air hujan, jadi subur lagi, saudara-saudara. Semuanya ini bukan Eri saja, ngaji. Orang kalau nggak ngaji jadi keras kepala, nggak mau dibilangin. Ngadaknya digedein. Jangan. Ya. Yang ketiga, wasyira'at tawakkul 'ala Allah. Kalau sudah ibadah, sudah bekerja, berusaha, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah Anda sampai ke tujuan. Eri dengan Nani bisa membina rumah tangga yang bahagia. Ya, si muda sebenarnya perjalanan masih panjang. Sama mertua hormat, mertua harus sayang sama kita. Ya, anaknya dihamilkan 9 bulan, dilahirkan, dibesarkan, dididik. Udah sedang montoknya dikasih Heri dari dia. Gitu, baik mertua bagus. Dia nggak bisa ngabarin lanjangin ibunya tuh. Coba tanya ntar tuh, Ibu Eni Sumiati. Berani gak dia lanjangin anak si Senang itu? Nggak berani, biar perempuan sama perempuan juga. Coba bisa malam Eri. Dipretenin atu-atu dia. Sayang berarti itu Ibu Nani sama Eri ya. Nah Eri mesti hormat gitu. Nani juga mesti hormat sama orang tuanya Eri sama. Ibu kita, bapak kita ada 3. Bapak yang melahirkan, bapak yang menikahkan, bapak yang mendidik kita. Semuanya harus mendapat penghormatan. Jangan melawan. Jangan. Sama orang tua gak boleh melawan. Omong yang sopan, yang bagus. Saya berkeluarga 11. Tapi saya alhamdulillah, hidup saya paling berkah. Anak saya paling banyak, 12. Alhamdulillah. Dari sekalian. Rumah saya paling luas, alhamdulillah. Hidup saya paling senang. Kenapa? Di samping sholat, ibadat, ngajar, dakwah, ibu waktu masih hidup saya perhatikan. Ji, gue pengen ini, iya besok. Ji, pengen iya besok. Enggak pernah saya bilang tidak. Bahkan saya tanya, mau makan apa? Senangnya orang tua. Dari sekalian, keramat berjalan. Sampai dia minta gelang, ayo beli gelang. Minta kalung, ayo beli kalung. Minta baju, ayo beli baju. Minta pergi haji, ayo berangkat haji. Alhamdulillah hidup saya tidak susah. Orang tua kita yang melahirkan kita. Nah itu, jangan suka melawan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Enak aja dah omong lagu. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Hadis Nabi tuh dari kalian. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Gitu Paul. Sayang istri, tapi ibu perhatikan. Istri disenangin, ibu minta uang 100.000 aja kita nggak kasih. Salah kita.
Heri surganya di bawah telapak kaki ibu, istrinya Heri Nani surga di bawah telapak kaki Heri. Jadi Nani mesti hormat sama Heri, mesti hormat juga sama ibunya Heri. Begitu. Dari sekalian, Heri juga sama, sayang sama Nani, sayang juga sama ibu yang melahirkan Nani. Gitu. Nggak boleh ngelawan. Bahagia kan? Dari sekalian. Ya. Jadi minta doa kepada ibu, insya Allah. Dari sekalian. Ibu kita luar biasa sayangnya, nggak ada lagi. Makanan mulut dikasih, duit nyelip di kutang dikasih. Orang tua, anak ditangkap, sawah dijual, kontrakan dijual. Coba orang tua sakit, anak datang bukan diobatin, nggak lama kayak bapak nih. Kurang ajar betul seperti itu. Hanya seperti itu. Ya, jadi mari saya titip pesan kepada Yanto dengan Nani dan semua yang hadir. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang mawaddah, warahmah, yang sakinah, yang bisa melahirkan generasi-generasi yang baik. Ya, jangan lupa kita ibadah. Ini saja dari sekalian. Ya, saya juga